warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rosmawati dari SMK Art Design Kabupaten Serang. Hari ini saya membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG 2020 Angkatan 2 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hari ini pembelajarannya tentang descriptive text dan saya mengambil kelas 10 di SMK Art Design, dan pembelajaran ini dilakukan secara daring via Google Meet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Waalaikumsalam. Good morning. Morning, Su. How are you today? I'm fine. Okay. Okay, today we will learn about descriptive text. Ada di layar? Ada. Okay, today we will learn about descriptive text. Before we learn about descriptive text, I will read the goal of the lesson today. Jadi saya membacakan tujuan pembelajarannya ya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana, lisan dan tulisan tentang tempat wisata dan orang atau benda sesuai dengan penggunaannya. Before you learn about descriptive text, do you know this man? Have you ever seen this man? Yes. What does he look like? Seperti apa dia? Apakah dia ganteng? Apakah dia putih? Rambutnya lurus? Apa gimana? Seperti apakah dia? Yes, Miss. Handsome. Kita tutupin itu dulu ya. Or have you ever known this place? Apakah kamu pernah lihat gambar ini? Apa ini itu di mana? Ada yang pernah lihat? Pernah lihat? This is the beach in the Anyar. Ini tuh salah satu pantai yang ada di Anyar. Karang? No one? Gak ada yang tahu? Ini tuh Karang Bolong, guys. Nah, kalau ini have you ever known this place? Apakah kalian pernah lihat? Halo? Hey, yes, Miss. Yes. What is this place? Where is this place? Titik nol, Miss. Yes, good, benar. Di Anyar, ya benar, ini itu di titik nol. Before we learn about descriptive text, about definition, generic structure, I will show you a video about descriptive text ya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang descriptive text, saya akan memperlihatkan video tentang descriptive text. Ada nggak di layar? Ada kan di layar? Ada. Jadi video ini tidak bersuara ya, cuma ada lagu saja dan menjelaskan.
yaitu video tentang penjelasan descriptive text ya. What is the definition about descriptive text? Definition of descriptive text is a text which say what a person or a thing ada suara kopi, Miss. is like. Jadi descriptive text itu sebuah teks yang akan seperti apa orang atau benda ya. Itu definisi descriptive text. Dan generic structure dari descriptive text itu ada dua. The first one is identification. It means contain about the introduction of person, place, animal, or where object will be described. Jadi identifikasi itu berisi pengenalan orang, benda, tempat, atau binatang yang akan dideskripsikan. Hence, it means contain a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, color, or anything related to what the writer described. Jadi yang kedua itu ada deskripsinya, deskripsi dari binatang, tempat, atau sebuah benda yang lebih spesifik seperti warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu generic structure-nya ya. Nah, ini tujuan. The purpose of the descriptive text is the first one is to describe person, things, or place in specific. Jadi maksudnya untuk mendeskripsikan orang spesifik. Yang kedua itu, the second is to describe a particular person, things, or place. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan orang atau benda atau tempat tertentu. Nah, ini ada language features. Kalau kalian tadi memperhatikan di video, ada language feature. Cuma yang di video sama yang di sini agak berbeda atau sedikit ditambahkan ya. Yang pertama itu ada specific participant. Apa itu specific participant? Yaitu peserta khusus. Has a certain object and unique, not only for example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, or Uncle Beach. Jadi maksudnya memiliki objek tertentu, tidak umum dan unik, hanya satu maksudnya. Seperti itu contohnya, Bandengan, Pantai Bandengan, atau Borobudur, Candi Borobudur. Candi Borobudur cuma satu kan? Atau seperti spesifik orang, Paman Jim. Yang kedua itu the use of the adjective to clarify the noun, for example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Serang, Banten. Apa itu adjektif? Kata sih? Sifat. Jadi adjektif itu kata sifat. Oke. Maksudnya itu memperjelas kata benda. Jadi fungsinya kata sifat itu memperjelas kata benda. Misalnya pantai yang indah, laki-laki yang tampan, atau tempat terkenal yang ada di Serang, Banten. Yang ketiga itu the third is the use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Jadi maksudnya penggunaan simple present tense, pola kalimat yang digunakan simple present tense karena menyatakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Yang terakhir, the last one is action verb. Verb that show an activity, for example, run, sleep, walk, cut, and etc. Jadi maksudnya kata kerja tindakan yang menunjukkan suatu aktivitas. Jadi kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas, contohnya berlari, tidur, berjalan, memotong. Banyak kata kerja yang bisa digunakan ya. Nah, ini salah satu contoh dari
descriptive text tentang Anyer Beach. You can read it. Kelihatan nggak? Apa terlalu kecil-kecil? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Okay, you can analyze this text. This is about descriptive text in the place ya. Jadi ini deskripsi tentang tempat wisata. Nah, yang kedua itu ada tentang deskripsi tentang binatang. I have a pet, it's bird, and its name is Porto. Can you analyze what is the identification or description about this text? Please, Mustafa. Can you analyze this text? I will give you 15 minutes to analyze. Ready? Who wants to speak? Saya Miss. Sebentar. Jangan-jangan Bandicam nggak ada ding. Ya, terus. Yang paragraf pertama itu termasuk identifikasi dan paragraf kedua dan ketiga itu masuknya ke deskripsi. Okay, good. Give applause. Kasih tepuk tangan buat Femi. The good answer. Jawabannya benar. Ya, benar. Paragraf pertama itu dinamakan identifikasi, pengenalan dari si Porto ini. Yang paragraf kedua sampai ketiga ini deskripsi dari si Porto ini. So before I close this lesson, I will show you a video how to describe people or thing. Jadi sebelum pelajaran ini ditutup, saya akan memberi lihat kalian bagaimana cara mendeskripsikan sebuah benda dan orang. Ya, pada pelajaran kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai cara mendeskripsikan benda dalam bahasa Inggris. Kelihatan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus bisa menjelaskan ciri dari suatu benda. Misalnya, dompet berwarna hitam dan terbuat dari kulit ini. Dalam bahasa Inggris, kita akan menggunakan ungkapan It's a black leather wallet. It's a black leather wallet. Sementara itu, pertanyaan yang sering digunakan untuk menanyakan ciri dari suatu benda adalah What does it look like? Sekali lagi, What does it look like? Untuk menjelaskan ciri dari suatu benda dalam bahasa Inggris, kita harus menguasai kelompok kata yang dinamakan kata sifat atau adjective. Berikut adalah beberapa adjective atau kata sifat yang sering digunakan untuk menyatakan opinion atau pendapat. Nice, cool, expensive, lovely, delicious. Untuk menyatakan color atau warna. Yellow, brown, purple, red, pink. Untuk menyatakan size atau ukuran. Tiny, small, big, huge, tall. Untuk menyatakan pattern atau pola. Checked, striped, spotted, flowery, zigzag. Untuk menyatakan shape atau bentuk. Square, round, oval, long, fat. Untuk menyatakan condition atau kondisi. Clean, wet, rich, hungry, dirty. Untuk menyatakan age atau usia.
old, young, antique, new. Untuk menyatakan purpose atau tujuan, writing, cutting. Untuk menyatakan origin atau asal, American, Indonesian, Turkish, Korean. Untuk menyatakan material atau bahan, wool, plastic, silk, synthetic, wooden. Contoh penggunaan dalam kalimat, misalnya, she drives an old car. It is an expensive new gadget. Sebagai catatan, untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi, dalam Natural English kita biasa menggunakan kata tall dan bukan high. Contohnya, he is a tall person. He is tall dan bukan he is a high person atau he is high. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pelajaran kali ini, kalian bisa langsung membaca pada bagian pelajaran di aplikasi ini. Selamat belajar! Nah, itu video tentang how to describe a thing. Jadi bagaimana cara mendeskripsikan benda. Kalau ini contoh bagaimana mendeskripsikan orang atau person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mariana. I want to tell you about my mother. My mother is medium height. She is not fat and not thin. My mother hair color is black and short. Her skin color is white and she has beautiful black eyes. My mother's face is oval shape with soft nose and feminine passion. She is very kind and generous woman. She always help me when I have a problem. My mother is my everything in my life. I love my mother. Oke, saya mau mengkoreksi ya apa yang dia speech. Jadi penyebutan dia menyebut she. Harusnya she. She is my mother. Nanti kalian My mother hair color is black. Nanti ketika kalian membuat deskripsi tentang orang, kalau mau dia mendeskripsikannya perempuan, bacanya she. She is my mom. Or she is my mother. Terus ini, her skin color is white and she has beautiful black eyes. Tadi kan di videonya bilangnya she has ya. Is white and she has beautiful black Nah, itu harusnya she has ya. eyes. My oval shape with soft nose and feminine passion. She is very Feminine fashion, bukan patient. kind and generous woman. She is very kind and generous woman. She always help She always helps me when I have a problem. me when I have a problem. My mother is my everything in my life. Nah, seperti itu contoh dari bagaimana cara mendeskripsikan sebuah benda dan orang ya. Any question? Any question, guys? Hai. Halo? No, Miss. Yeah. Yes, Taha. What is your question? No.
Before we close our lesson today, I have give you wait a minute. I have give you exercise to do. You must to do ya. Wait a minute. Nah, this is your do it very well ya. There are two texts. There are two texts. You must answer it correctly. Nah, the last video you must make a video to describe with your own words. Jadi yang terakhir ini kalian harus membuat video mendeskripsikan benda atau orang ya. Any question? Any question? No. Okay, wait a minute. Let's we conclude our lesson today. Jadi kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kita belajar apa hari ini? Tentang Descriptive text. okay, good. About descriptive text. Apa itu descriptive text tadi? Teks yang atau menjelaskan seperti apa orang atau sesuatu itu. Ya, benar. Jadi descriptive text itu mendeskripsikan orang, benda, binatang, atau apapun dengan secara spesifik. Dari descriptive text itu ada generic structure. Yang pertama ada identification. Yang kedua ada Asing. Yang kedua generic structure dari descriptive text itu ada yes, good, ada description. Terus di descriptive text juga ada language feature. Ada bahasa yang digunakan di descriptive text. Yang pertama itu ada harus ada apa? Present tense. The first one is present tense. Yang kedua itu ada action verb. Yang ketiga ada peserta khusus atau memiliki objek tertentu, tidak umum dan hanya satu. Yang terakhir yaitu penggunaan kata sifat. Yeah, that's our lesson today. I hope you will do the exercise very well. Don't forget to stay healthy in this situation ya. Jadi selalu jaga kesehatan untuk pada situasi saat ini. Jangan lupa kerjakan exercise-nya yang sudah saya kirim ke WA group ya. Okay, this is the last our lesson today. Thank you for joining my class. Thank you for your attention. See you next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I have friend. His name is Toha. He has curly hair and taller than me. He is smart and kind. He is my best friend. In my village, there is a vacation place. The name is Taman Mahkota. We are usually visit there and the Taman Mahkota. There are a lot of photo spots. We love to take a selfie or we be in there something if it's right position. The surrounding race field will be a very beautiful scene because the crown garden is surrounded by rice field.